Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Mubarum. Saya berkuliah di Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan dari Bapak Dr. Suwito SEMSI, yaitu terkait tentang tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah di Indonesia. Mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, mungkin tadi adalah perkenalan singkat dari saya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu terkait tentang tantangan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, memahami keuangan dan perbankan syariah. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita sepakati pemahaman dasar mengenai keuangan dan perbankan syariah. Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan menghindari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau judi. Dan perbankan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip ini dalam dunia perbankan yang meliputi produk dan layanan seperti akad mudharabah atau bagi hasil, dan yang kedua adalah murabaha atau jual beli dengan harga pokok, dan ijarah atau sewa. Nah, pertama, tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya pemahaman. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang konsep dan produk keuangan syariah. Miskonsepsi sering terjadi, miskonsepsi antara produk syariah dan konvensional sehingga masyarakat sulit membedakannya. Opsi A, kurangnya sosialisasi. Upaya sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah masih belum optimal atau masih belum bagus. Yang kedua, keterbatasan produk dan layanan. Pilihan produk terbatas. Pilihan produk keuangan syariah yang tersedia di pasaran masih terbatas dibandingkan dengan produk konvensional. Nah, berarti produk syariah masih ketinggalan dibandingkan dengan produk konvensional. Nah, yang kedua, inovasi lambat. Pengembangan produk baru dan inovasi dalam industri keuangan syariah masih tergolong lambat. Nah, sudah bisa disampaikan kalau syariah masih ketinggalan dibandingkan dengan konvensional. Oke, next, lanjut. Yang ketiga, poin ketiga yaitu tantangan regulasi dan infrastruktur. Peraturan yang kompleks, regulasi yang mengatur industri keuangan syariah terkadang dianggap terlalu kompleks dan membingungkan. Infrastruktur belum memadai. Infrastruktur pendukung seperti sistem pembayaran dan teknologi informasi belum sepenuhnya mendukung pengembangan keuangan syariah. Yang keempat, persaingan dengan bank konvensional. Ini persaingan dengan bank konvensional. Dominasi bank konvensional masih memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan jaringan yang lebih luas. Berarti jaringan bank konvensional lebih luas, lebih lebar dibandingkan dengan bank syariah. Oke, lanjut. Persepsi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih lebih memilih produk bank konvensional karena lebih familiar. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Islam global, meningkatnya minat masyarakat global terhadap produk dan layanan keuangan syariah membuka peluang pasar yang luas. Potensi ekspor produk layanan keuangan syariah Indonesia dapat diekspor ke negara dan dengan populasi muslim yang besar. 2. Kesadaran masyarakat yang meningkat. Minat generasi muda semakin tertarik dengan konsep keuangan syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Perubahan gaya hidup masyarakat menuju
konsumsi yang lebih bertanggung jawab, juga mendorong minat terhadap produk syariah. Dukungan pemerintah. Regulasi yang lebih menuntun pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan regulasi untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Inisiatif fiskal, berbagai insentif fiskal diberikan untuk menarik investasi di sektor keuangan syariah. Potensi pertumbuhan digital, teknologi finansial, penerapan teknologi finansial atau fintech dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Inovasi produk digital, pengembangan produk keuangan berbasis digital dapat menarik minat generasi muda. Strategi untuk mengembangkan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi membahas terkait tentang strategi taktik, yaitu peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi, sosialisasi, dan kampanye yang intensif. Pengembangan produk dan layanan inovatif dengan melibatkan para ahli akademisi dan pelaku industri. 3. Penyederhanaan regulasi melalui kajian dan evaluasi terhadap peraturan yang ada. Penguatan infrastruktur dengan membangun sistem pembayaran dan efisien dan mengembangkan teknologi informasi yang mendukung. Kolaborasi dengan stakeholder, membangun kerjasama yang erat dengan pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Nah, mungkin saja materi yang saya paparkan, kesimpulannya adalah keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembangan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Mudah semakin tertarik dengan konsep keuangan syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Perubahan gaya hidup masyarakat menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab juga mendorong minat terhadap produk syariah. Dukungan pemerintah. Regulasi yang lebih menuntun pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan regulasi untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Inisiatif fiskal, berbagai insentif fiskal diberikan untuk menarik investasi di sektor keuangan syariah. Potensi pertumbuhan digital, teknologi finansial, penerapan teknologi finansial atau fintech dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Inovasi produk digital, pengembangan produk keuangan berbasis digital dapat menarik minat generasi muda. Strategi untuk mengembangkan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi membahas terkait tentang strategi taktik, yaitu peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi, sosialisasi, dan kampanye yang intensif. Pengembangan produk dan layanan inovatif dengan melibatkan para ahli akademisi dan pelaku industri. 3. Penyederhanaan regulasi melalui kajian dan evaluasi terhadap peraturan yang ada. Penguatan infrastruktur dengan membangun sistem pembayaran dan efisien dan mengembangkan teknologi informasi yang mendukung. Kolaborasi dengan stakeholder, membangun kerjasama yang erat dengan pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Nah, mungkin saja materi yang saya paparkan, kesimpulannya adalah keuangan dan perbankan syariah di Indonesia
memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan perkembangan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, industri keuangan syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Nah, mungkin saja materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.